Di dunia pergaulan modern, banyak pria terjebak dalam pola memberikan pujian yang dangkal dan mudah dilupakan. Pujian yang mungkin diterima dengan senyuman, namun lenyap dari ingatan wanita dalam hitungan detik. Namun, terdapat seni yang lebih dalam memberikan pengakuan yang bermakna. Ketika Anda menguasai seni ini dan menyampaikan 3 pujian yang tepat dengan cara yang benar, Anda tidak hanya sekadar meninggalkan kesan. Anda menciptakan resonansi emosional yang mendalam. Wanita itu akan terbaring di tempat tidurnya, memutar ulang kata-kata Anda dalam pikirannya, membayangkan kehadiran Anda, mendambakan Anda, dan merasakan kebutuhan akan esensi maskulin Anda. Ini bukan tentang menghafal frasa klise atau manipulasi kosong. Ini tentang memahami dan menerapkan pemicu psikologis yang digunakan oleh pria stoik yang terhubung secara emosional. Pria yang mampu menarik perhatian tanpa mengejar, yang memancarkan nilai melalui ketenangan dan ketepatan kata-katanya. Bagian 1. Mengapa kebanyakan pujian justru melemahkan posisi Anda? Mari kita mulai dengan sebuah kebenaran mendasar yang mungkin terasa tidak nyaman, namun penting untuk diterima. Sebagian besar pujian yang diberikan pria kepada wanita bersumber dari posisi keraguan diri dan mentalitas kelangkaan. Dalam upaya untuk menyenangkan atau mendapatkan persetujuan, pria seringkali melontarkan kalimat-kalimat yang terlalu umum dan dapat diprediksi seperti "kamu sangat cantik", "kamu luar biasa", atau "kamu sempurna". Di permukaan, kata-kata ini terdengar manis dan penuh perhatian. Namun, dalam dinamika ketertarikan yang lebih dalam, mereka justru dapat menjadi bumerang. Pujian semacam ini bersifat generik, mudah diberikan kepada siapa saja, dan seringkali terkesan terburu-buru atau putus asa. Yang lebih problematik, mereka secara implisit menempatkan wanita tersebut pada altar yang tinggi, sementara secara simultan merendahkan posisi si pemberi pujian. Proses psikologis yang terjadi sangat halus namun kuat. Ketika Anda mengangkat seorang wanita ke posisi yang lebih tinggi melalui kata-kata pujian yang bersifat memuja, Anda mungkin melihat senyuman di wajahnya, tetapi di balik itu seringkali terjadi penurunan daya tarik secara bertahap. Mengapa? Karena Anda telah mengungkapkan kartu Anda. Anda sedang berusaha untuk mendapatkan validasi darinya. Anda sedang mencari persetujuan dan berharap pujian Anda akan dibeli dengan senyuman atau perhatian balik. Perilaku ini tidak mencerminkan karakter maskulin yang kuat, tenang, dan mandiri. Justru ini memancarkan energi yang membutuhkan, yang bertolak belakang dengan ketenangan batin dan kepastian diri yang menjadi ciri khas pria stoik. Pujian seperti ini tidak menggoda. Pujian ini justru mengemis. Paradoksnya, apa yang benar-benar diinginkan oleh banyak wanita bukanlah untuk dipuja seperti dewi yang tak tersentuh. Mereka ingin dilihat, dipahami, dan dihargai secara utuh sebagai manusia yang kompleks dengan kedalaman, kekuatan, dan kerentanan. Mereka ingin merasakan bahwa perhatian Anda adalah hadiah yang berharga, sesuatu yang diberikan secara selektif dan penuh kesadaran, bukan sesuatu yang dibagikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang memiliki penampilan menarik. Mereka ingin berinteraksi dengan seorang pria yang sendiri sudah merupakan hadiah, seorang pria yang ketenangan dan kekuatan dirinya lebih bernilai daripada sekadar validasi kosong. Dalam konteks ini, kita dapat belajar dari kebijaksanaan Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf stoik yang agung. Ia tidak menghabiskan waktunya dengan berusaha keras untuk dipahami atau disukai oleh orang lain. Sebaliknya, ia mengamati dunia dengan cermat, berbicara dengan hemat, dan ketika ia berbicara, kata-katanya penuh makna dan ketepatan. Inilah sikap yang harus diadopsi. Jadilah pria yang pujiannya terasa seperti pengamatan yang langka dan berharga, sebuah wawasan yang mendalam yang Anda pilih untuk dibagikan, bukan sebuah taktik transaksional untuk memancing senyuman. Sebelum melontarkan pujian, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apakah saya mengatakannya karena saya benar-benar mengamati dan menghargai kualitas tertentu dalam dirinya, atau karena saya ingin dia menyukai saya? Hanya ketika motivasi Anda berasal dari pengamatan yang tulus dan posisi batin yang utuh, pujian Anda akan memiliki kekuatan untuk benar-benar menarik dan mengukir kenangan dalam pikirannya. Bagian 2. Pujian pertama, menjangkau dunia batin. Ada sesuatu yang gelap di matamu, aku suka itu. Ini lebih dari sekadar komentar tentang riasan atau warna matanya. Ini adalah sebuah godaan psikologis yang canggih. Dengan mengucapkan kalimat ini, Anda tidak sedang memuji penampilan luarnya yang jelas. Anda sedang membacanya. Anda berbicara langsung kepada dunia batinnya.
menyiratkan bahwa Anda mampu melihat melampaui permukaan dan menangkap esensi, sejarah, atau kedalaman yang tersembunyi di balik pandangannya. Pujian ini efektif karena beberapa alasan utama. Pertama, ia benar-benar tidak terduga dan keluar dari skrip sosial biasa. Kedua, ia menyiratkan kompleksitas. Anda mengakui bahwa dia bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki lapisan emosi dan pengalaman yang menarik. Ketiga, dan yang paling penting, ia membalikkan dinamika kekuasaan dalam interaksi. Daripada Anda yang memberi validasi tentang sesuatu yang sudah jelas, kecantikannya, kini dia yang menjadi penasaran. Dia akan mulai bertanya-tanya, apa yang dia lihat? Apa maksudnya gelap itu? Bagaimana dia bisa tahu? Jenis keingintahuan ini sangat kuat. Pujian seperti ini menanamkan sebuah benih di dalam imajinasinya. Dan sebagaimana diketahui dalam psikologi ketertarikan, imajinasi adalah gerbang menuju hasrat yang mendalam. Dia akan terus memikirkannya, mencoba mengurai makna di balik kata-kata Anda, dan dalam proses itu, pikirannya secara alami akan terus kembali kepada Anda. Ini menciptakan sebuah siklus perhatian yang dalam dan personal. Wawasan stoik. Seorang pria stoik memahami kekuatan dari kesederhanaan dan ketepatan dalam komunikasi. Dia tidak banyak bicara atau terlihat terlalu antusias secara emosional. Namun, ketika dia memilih untuk berbicara, kata-katanya diukur, penuh arti, dan karena itu memiliki daya tembus yang jauh lebih dalam daripada 100 pujian klise sekalipun. Dia berkomunikasi dari tempat ketenangan batin yang membuat setiap ucapannya terasa lebih bernilai. Penggunaan praktis. Ucapkan kalimat ini dengan suara rendah, tenang, dan penuh keyakinan. Tatap matanya dengan lembut namun mantap saat mengatakannya. Setelah itu, diam. Jangan menjelaskan, jangan memperpanjang, jangan mencari reaksinya. Biarkan keheningan yang mengikutinya bekerja. Biarkan dia mencerna dan merenungi misteri yang baru saja Anda berikan. Keheningan Anda bukanlah kekosongan, itu adalah ruang di mana imajinasinya berkembang. Bagian 3, pujian kedua, mengakui kekuatan liarnya. Kamu terasa berbahaya. Aku suka wanita yang tahu kekuatan mereka. Pujian ini bersifat magnetis karena dengan tepat menyentuh inti dari energi feminin yang kuat. Banyak wanita karena tuntutan sosial belajar untuk menyembunyikan atau mengek sisi liar, intuitif, dan sensual mereka di balik topeng kesopanan atau keramahan yang lebih mudah diterima. Ketika Anda mengakui sifat berbahaya ini tanpa rasa takut atau penilaian negatif, Anda sebenarnya sedang membebaskannya. Anda memberinya izin implisit untuk menjadi sepenuhnya feminin dan kuat di sekitar Anda. Anda tidak memuji gaunnya atau senyumannya. Anda menunjukkan bahwa Anda melihat kekuatan yang lebih primal, energi yang liar, intuitif, dan berpotensi mengganggu yang bersemayam di dalam dirinya. Ini adalah pengakuan yang sangat mendalam. Rahasia di baliknya adalah energi feminin yang kuat ingin dilihat dan diakui oleh energi maskulin yang tenang dan percaya diri yang tidak merasa terancam atau terganggu olehnya, melainkan justru tertarik dan terpacu karenanya. Pujian ini membuatnya merasa kuat dan berdaya, tetapi tidak dalam posisi yang lebih tinggi dari Anda. Justru pesan tersiratnya adalah, kamu punya kekuatan yang bisa mengguncang, tapi aku cukup kuat untuk menampungnya. Bahkan itu justru yang membuatku tertarik. Ini membalikkan skenario pasif di mana pria berusaha menyenangkan wanita. Kini, Anda menjadi orang yang tenang dan percaya diri yang kepadanya dia mungkin merasa terdorong untuk menunjukkan sisi terbaik dan paling menarik dari dirinya. Wawasan stoik. Maskulinitas sejati dalam filosofi stoik bukan tentang dominasi atau pengendalian atas orang lain. Ini tentang penguasaan diri, ketenangan, dan kapasitas untuk menampung realitas, termasuk energi dan emosi orang lain, tanpa hanyut atau bereaksi secara berlebihan. Pujian ini menunjukkan bahwa Anda memiliki ketangguhan emosional dan kepercayaan diri untuk menerima kekuatan penuhnya tanpa merasa perlu untuk mengekangnya. Penggunaan praktis. Gunakan pujian ini pada momen yang tepat. Ketika dia sedang menggoda, bermain-main dengan kata-kata, menantang Anda dengan lembut, atau menunjukkan sisi percaya diri dan kemandiriannya. Ini mengubah api kompetisi atau tantangan menjadi api ketertarikan dan saling penghargaan. Ucapkan dengan senyuman samar dan nada yang mengapresiasi, bukan dengan ketakutan. Bagian 4. Pujian ketiga, memproyeksikan keamanan dan kepemimpinan. Kamu merasa aman di sekitarku, bukan?
Ucapkan ini sebagai sebuah pernyataan yang tenang dan pasti, bukan sebagai pertanyaan yang ragu-ragu. Pujian ini halus tetapi sangat efektif karena menyentuh kebutuhan psikologis yang paling mendasar. Banyak pria berusaha membuktikan bahwa mereka aman dan dapat diandalkan melalui tindakan atau janji. Seorang pria stoik sebaliknya menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah ada. Dia tidak perlu membuktikannya, dia memproyeksikannya melalui keberadaan dan ketenangannya. Kalimat ini secara cerdas menciptakan kedekatan emosional dengan mengasumsikan bahwa ikatan kepercayaan sudah terbentuk. Ia memberitahunya bahwa Anda begitu terhubung dengan dinamika emosional antara kalian sehingga Anda dapat merasakan perasaannya. Mengapa ini bekerja dengan sangat baik? Pertama, ini memosisikan Anda sebagai pemimpin yang peka dalam interaksi, seseorang yang tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keadaan emosionalnya. Kedua, ini membangun kepercayaan tanpa usaha yang terlihat. Anda tidak mengatakan kamu bisa percaya padaku yang bisa terdengar defensif. Sebaliknya, Anda menyatakan bahwa kepercayaan itu sudah terjadi. Ketiga, ini memberinya jangkar emosional. Perasaan aman adalah fondasi di mana keterbukaan dan keintiman yang lebih dalam dapat dibangun. Dalam dinamika ketertarikan, rasa aman adalah pintu gerbang menuju sikap berserah diri. Dalam arti positif, dan seorang wanita hanya akan membuka dirinya secara emosional kepada pria yang dia rasakan mampu mengklaim ruang emosionalnya dengan penuh keyakinan dan kelembutan. Anda tidak meminta konfirmasi. Anda menunjukkan bahwa Anda sudah memahami dampak positif yang Anda miliki terhadapnya. Wawasan stoik. Filosofi stoik menekankan kendali atas persepsi dan tindakan diri sendiri, bukan atas orang lain. Pujian ini mencerminkan hal itu. Anda mengontrol narasi dengan memproyeksikan kenyamanan dan kepemimpinan tanpa mencoba mengendalikan responnya. Ini berasal dari keyakinan batin yang tidak tergoyahkan. Penggunaan praktis. Gunakan dalam momen yang lebih tenang dan intim, mungkin setelah percakapan yang mendalam atau saat berada di lingkungan yang pribadi. Nada suara adalah kuncinya, harus terdakin tenang, rendah dan penuh kepastian, hampir seperti berbisik. Jaga kontak mata yang lembut. Seperti sebelumnya, biarkan pernyataan itu menggantung di udara setelah diucapkan. Kesimpulan, seni memberi pujian dari posisi kekuatan batin. Pada akhirnya, memberikan pujian seperti seorang alfa stoik berarti meninggalkan semua kebiasaan lama yang bersifat memohon dan menggantinya dengan komunikasi yang berasal dari ketenangan, kehadiran penuh, dan kepemimpinan emosional. Lupakan pujian klise yang kosong. Lupakan frasa kamu sangat cantik yang diucapkan tanpa pikiran. Jika Anda ingin dia membayangkan Anda, jika Anda ingin kata-kata Anda berputar-putar di pikirannya lama, setelah pertemuan berakhir, berhentilah memujinya seperti anak laki-laki yang berharap. Mulailah berbicara seperti pria yang utuh, dari pusat ketenangan Anda, dari kehadiran Anda yang penuh, dan dari kepemimpinan emosional yang Anda pegang. Ketiga pujian ini, mengakui kedalamannya, mengakui kekuatan liarnya, dan memproyeksikan keamanan yang Anda berikan, bukan sekadar kalimat untuk dihafal. Mereka adalah kerangka berpikir, frames yang ketika disampaikan dengan keyakinan dan ketepatan akan memposisikan Anda sebagai kekuatan maskulin bernilai tinggi yang terhubung secara emosional, tenang, dan stoik. Seseorang yang mustahil untuk diabaikan. Mereka mengubah interaksi dari transaksi menjadi pengalaman, dari pujian menjadi pengakuan yang mendalam. Inilah seninya, bukan tentang memanipulasi, tetapi tentang mengkomunikasikan kebenaran yang Anda lihat dari posisi batin yang kuat dan mandiri. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak lagi memberikan pujian yang lemah. Anda menawarkan pengamatan yang akan diingat.